live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Kayak ada suara yang menangis ya. Teman-teman, Kimi, kamu kenapa menangis? Kak Faye, aku sedih. Sedih sekali. Aku merindukan teman-teman aku yang ada di gereja, Kak Faye. Aduh, kamu kasihan banget. Ya udah, Kak Faye temenin ya. Wah, Kak Faye baik sekali. Iya dong. Oh iya Kimi, kita ingetin adik-adik di rumah yuk untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk mengikuti ibadah online Maistar. Yeay. Oh iya, kita kan punya yel-yel. Bener. Yuk, kita yel-yel. Maistar, let your light shine. Sekali lagi, yang lebih semangat, oke? Maistar, let your light shine. Nah adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan memulai ibadah online kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kids, ayo angkat kedua tangan kita dan memuji Tuhan. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody sing. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Seperti itu. Sekarang kita nyanyikan jauh lebih semangat lagi. Siap? Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody sing. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Siapa yang sudah hafal lagu This Little Light of Mine? Coba mana suaranya? Wah, bagus. Kalian sudah hafal ya. Sekarang yuk kita nyanyi sama-sama bersama teman-teman yang di rumah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little
Good job, kids! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin! Hai kids, hari ini kajian akan bercerita tentang sekelompok lebah yang sedang bermain di halaman belakang. Kalian mau dengar kisahnya? Yuk dengerin! Di suatu pagi yang cerah, ada sekelompok lebah yang sedang bermain di halaman belakang. Mereka terlihat gembira sekali. Mereka bermain bersama, mengelilingi bunga di taman. Kami sekelompok lebah bermain bersama, melihat bunga di taman, berkeliling bersama. Kami sekelompok lebah. Sekali lagi, kami sekelompok lebah bermain bersama, melihat bunga di taman, berkeliling bersama. Kami sekelompok lebah. Hip hip hore! Aduh! Bzz, bzz. Oops, sorry. It's okay, friend. Ya, nggak apa-apa kok. Wah, maaf ya teman-teman. Ah, sakit tahu. Wah, adik-adik, tadi ada lebah yang tertabrak. Lalu dia marah dan dia pergi meninggalkan teman-temannya. Ya, gimana nih? Dia marah. Ya sudah, biarkan saja dulu. Mungkin dia perlu waktu. Ayo bermain lagi. Kami sekelompok lebah bermain bersama, berkeliling di taman, melihat bunga halaman. Kami sekelompok lebah. Bzz, bzz. Dari kejauhan, lebah 5 merasa kesal sekali melihat teman-temannya sedang asik bermain. Kenapa sih mereka harus menabrak aku? Kan sakit tahu. Lalu dia coba untuk menenangkan dirinya sambil merenungkan kenapa dia harus marah dan memusuhi teman-temannya. Lama-kelamaan dia menjadi tidak marah lagi. Bzz, 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 bzz. Hai teman-teman, boleh aku ikut bermain? Wah, tentu boleh. Maaf ya, tadi aku menabrakmu. Iya, tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan kok. Aku juga minta maaf karena tadi aku marah-marah. Ya sudah, ayo sekarang kita semua bermain lagi. Kami sekelompok lebah bermain bersama, berkeliling di taman, melihat bunga halaman. Kami sekelompok lebah. Yeay! Wah, adik-adik senang ya kalau bisa memaafkan seperti lebah yang tadi. Akhirnya mereka bisa bermain kembali bersama. Adik-adik pernah nggak mengalami hal yang sama? Misalnya teman kalian tiba-tiba merebut mainan kalian. Atau teman kalian tiba-tiba merusak mainan kalian. Apakah kalian marah? Kalau kalian marah, apakah kalian memaafkan? Atau tidak memaafkan? Ya, betul sekali, memaafkan. Karena rugi loh kalau kita menyimpan amarah kepada teman-teman kita. Kita jadi dijauhi teman dan tidak punya teman. Adik-adik, ayo belajar untuk memaafkan terlebih dahulu. Adik-adik, di Alkitab,
Yesus juga mengajarkan kita untuk memaafkan. Yuk kita ambil Alkitab kalian. Kita menyanyikan lagu Alkitab. Peluk Alkitabnya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yeay, betul. Di dalam Alkitab tertulis bahwa Petrus menanyakan kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali kita harus memaafkan?" Tuhan bilang, "Berkali-kali lipat." Maksudnya gimana ya adik-adik? Misalnya begini, kalian punya teman, sebut saja namanya Joy. Di suatu hari, Joy merusak mainan kalian. Lalu dia minta maaf, dan kalian memaafkan. Lalu di hari berikutnya, Joy kembali mendorong kalian tidak sengaja dan kalian terjatuh. Dia minta maaf dan kalian memaafkan. Lalu hari berikutnya, Joy tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju kalian. Dia minta maaf. Apakah kalian akan memaafkannya? Kalau Kak Jen sih nggak mau. Kesel ya. Tapi Yesus berkata lain. Yuk kita lihat filmnya. Suatu hari Yesus sedang mengajar bersama murid-muridnya. Lalu Petrus bertanya, "Yesus, berapa banyak kita harus memaafkan orang lain? Apakah 7 kali?" "Bukan," jawab Yesus, "tapi 70 kali 7. Lalu Yesus menceritakan tentang sebuah kisah. Ada seorang pelayan yang memiliki hutang sangat banyak kepada raja. Ia berhutang 10.000 kepada raja. Tapi ia tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya. Dan ia harus dihukum. Lalu ia memohon kepada raja untuk memberikan tambahan waktu supaya bisa mencari uang. Raja merasa kasihan dan ia menghapus semua hutang pelayan itu. Pelayan itu terbebas dari hutang-hutangnya. Lalu ia pergi. Ia pergi menemui temannya. Temannya memiliki hutang sebesar 1.000 rupiah kepadanya. Ia memaksa temannya supaya segera membayar hutangnya. Tunggu. Temannya meminta pertolongan. Tapi pelayan itu tidak mau memberi waktu. Dan menyuruh prajurit untuk membawa temannya ke dalam penjara. Pelayan raja melihat hal itu. Mereka menceritakan kejadian itu kepada raja. Raja menjadi sangat marah dan memanggil pelayan itu. "Kamu adalah pelayan yang jahat. Aku sudah memaafkan dan menghapus hutangmu, tapi kamu malah menghukum temanmu yang tidak bisa membayar hutang." Lalu raja menghukum pelayan itu dan memasukkan ia ke dalam penjara. Yesus berkata, "Itulah yang dilakukan Allah kepada kalian jika kalian tidak mau memaafkan orang lain." Wow, berapa banyak tadi? Yesus bilang 70 kali 7. Berapa ya adik-adik? Jari kajen ditambah jari kaki juga nggak cukup. Nah, kita belajar bahwa kita harus memaafkan terlebih dahulu. Sama seperti pegawai tadi, dia mau dimaafkan oleh bosnya. Tapi giliran dia disuruh maafin orang lain, dia nggak mau. Ini sama seperti kita adik-adik. Kita sering minta maaf sama mami, sama papi ketika kita buat kesalahan. Dimaafin nggak? Dimaafin. Dan sama seperti ketika kita minta maaf kepada Yesus. Tuhan Yesus sudah memaafkan kita terlebih dahulu. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Nah, adik-adik, ayo kita belajar mengampuni. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni
mengampuni dosa kita. Adik-adik, kita belajar untuk memaafkan. Memaafkan itu adalah tindakan yang benar. Yuk baca bareng Kak Jen. I have to do right. Sekali lagi ya. I have to do right. Kita ulang pakai gerakan. I have to do right. Ikutin gerakan Kak Jen ya. I have, tunjuk diri kalian. To do right. Sekali lagi dengan semangat. I have to do right. Yeay, kalian hebat. I have to do right dengan cara memaafkan. I should learn to forgive. Gimana cara menulis forgive? Kita tulis sama-sama yuk. Pertama adalah F. O R G I V E. Bacanya forgive. Artinya memaafkan. Jadi ingat adik-adik, jika ada orang yang bersalah kepada kalian, apa yang harus kalian lakukan? Ya, memaafkan. Ingat ya bahwa Allah sudah terlebih dahulu memaafkan kita banyak sekali kesalahan kita. Jadi kita harus memaafkan terlebih dahulu. Sekarang Kak Jen akan mengajak kalian untuk membuat sesuatu yang sangat menarik. Kalian siap? Kita panggil Kak Faye ya untuk membuat craft-nya. Hai kids, it's craft time! Hari ini Kak Faye mau ajak kalian semua untuk membuat craft Forgive Fingers. Apa aja ya bahan-bahannya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada lem, kertas warna-warni, gunting, dan spidol warna-warni. Untuk kalian yang belum bisa menggunting, boleh ajak mami papinya untuk membantu kalian ya. Yuk kita mulai. Pertama, kalian ambil kertas, lalu lipat menjadi 2 bagian, seperti ini. Setelah itu, ambil spidol atau alat tulis, lalu gambar deh, mengikuti pola atau bentuk dari jari kalian. Dari ujung sampai ke ujung. Gambar yang rapi ya adik-adik. Nah, setelah itu kalian bisa ambil gunting dan gunting deh. Guntingnya mengikuti garis yang sudah kalian buat ya. Hati-hati, gunting itu tajam. Jangan sampai terkena jari kalian. Buka deh. Setelah itu kalian bisa ambil kertas dengan warna lain dan tempel gambarnya menggunakan lem. Lem setiap bagian. Tempelkan ke kertas. Tada! Jadi deh, Forgive Fingers. Kalian bisa menambahkan juga hiasan-hiasan menggunakan spidol. Hore! Forgive Fingers-nya sudah jadi. Kita tunjukin Kak Jen yuk. Kasih tahu Kak Jen ya kalau kalian sudah berhasil membuat
Craft dengan Cafe. Sekarang adik-adik, yuk kita mendengar lagu ayat hafalan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, Kolose 3 ayat 23. Adik-adik, jangan lupa hafalkan ya ayat hafalan kita. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau percaya akan janji Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kami. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau adalah Allah yang baik. Haleluya. Amin. Let it shine, let it shine, let it shine. Kimi, kamu jadi makin suka cita ya? Iya dong Kak Faye, kan aku sudah mengikuti ibadah online MyStar. Betul banget. Makanya adik-adik jangan lupa kalian ikut juga ya minggu depan ibadah online MyStar. Oh ya Kimi, kita kan punya Instagram dan channel YouTube. Bener Kak Faye, teman-teman di rumah jangan lupa ya untuk follow Instagram Star Kids dan subscribe channel YouTube kita. Betul. Nah, adik-adik di rumah, kalian dapat memberikan persembahan melalui dompet digital. Ajak mama dan papa atau orang-orang terdekat untuk membantu kalian ya. Ya. See you next week. My Star, let your light